Hotu Namo Buddhaya. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, tentu seseorang harus hati-hati. Hati-hati terhadap apapun yang kita hadapi. Baik itu yang menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, akhir-akhir ini, bahkan bukan akhir-akhir ini ya, sekitar kurang lebih 1 tahun, kita dilanda musibah, yaitu musibah datangnya wabah COVID-19 yang mengubah semuanya. Yang dulu hidupnya tentram tanpa COVID, sekarang mengharuskan semua orang memakai masker. Barang siapa yang tidak hati-hati, lalai dalam hal ini, menyikapi virus COVID-19 ini, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terserang oleh virus-virus COVID itu. Saudara-saudara, apakah batin tidak memiliki virus? Justru virus batin inilah yang sangat berbahaya. Karena virus batin ini bisa menghancurkan orang lain. Bisa menghancurkan apa saja jika seseorang terkena virus batin atau virus pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada yang perlu kita perhatikan selain tubuh ini. Tubuh ini kita perhatikan agar tidak terserang virus-virus COVID-19. Kalau sampai badan ini terserang oleh virus, tentu kehidupan kita terancam. Tidak sehat, bahkan kita bisa meninggal. Akibat apa? Akibat jika kita tidak hati-hati, tidak memakai masker, kumpul banyak orang, itu mengkondisikan bisa saja tertular. Nah, saudara-saudara, di sini ada yang menyebutkan bahwa hati-hati dengan virus batin. Apa itu virus batin? Virus batin ini tidak lain adalah kotoran batin, kotoran pikiran. Kotoran pikiran inilah yang akan mengubah pola hidup kita lebih berbahaya dari yang lain. Saudara-saudara, maka dari itu berhati-hatilah dengan pikiran ini. Selain kita berhati-hati dengan gaya hidup, hati-hati terhadap jasmani, karena jika badan jasmani ini tidak dilindungi oleh kita sendiri, maka virus itu akan bisa masuk ke dalam diri kita. Saudara-saudara, sama dengan seperti pikiran. Jika pikiran ini tidak dihati-hati, tidak dijaga, maka akan dikuasai oleh kotoran batin. Apa ini kotoran batin? Kotoran batin ini adalah kemarahan, kejengkelan, keserakahan, tidak mengetahui yang pantas dan tidak pantas, tidak mengerti ini baik, ini benar. Itulah kotoran batin.
Virus-virus kotoran batin inilah yang akan membuat seseorang akan terpuruk, sulit menerima perubahan. Ya, karena kotoran batin ini tidak akan bisa menerima perubahan. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci, tentu itu membuat saudara tertekan, menderita. Kalau saudara pedagang, lantas hari ini usahanya menurun, tentu ini jika tidak hati-hati akan muncul kesedihan. Kesedihan muncul akibat dari kemelekatan. Kemelekatan itu sendiri adalah virus kotoran batin, virus yang ada di dalam batin. Nah, bagaimana kita menghalau virus ini agar tidak menguasai pikiran? Bagaimana ketika kotoran batin ini muncul bisa kita tangani? Saudara-saudara, di dalam Dhamma, cara mengatasi kotoran batin adalah dengan cara praktek meditasi. Meditasi di sini mengarah pada pengembangan batin. Batin yang berkembang adalah batin yang dikuasai oleh pandangan yang terang. Pandangan yang terang dalam hal ini adalah kebijaksanaan. Saudara-saudara, jika seseorang memiliki kebijaksanaan yang terang, kesadaran yang kuat, perhatian yang kuat, maka kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa dikuasai oleh virus-virus batin atau kilesa. Karena kilesa ini membuat seseorang akan terpuruk. Hati-hati. Saudara-saudara, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup ini, jika kita hadapi dengan mental yang sehat, pikiran yang sehat, maka kita akan kuat untuk menghadapi semuanya yang ada di alam ini, di bumi ini, di kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berjuanglah. Jangan menyerah. Ketika muncul depresi, muncul masalah, sadari itu, karena itu juga tidak kekal. Itu tidak abadi, tidak selamanya. Ketika saudara mengalami kebahagiaan, keuntungan-keuntungan yang banyak, itu juga harus disadari, karena kebahagiaan, keuntungan itu pun dicengkram oleh ketidakkekalan. Perasaan yang menyenangkan juga tidak kekal. Perasaan yang tidak menyenangkan juga tidak kekal. Ingatan yang menyenangkan juga tidak kekal. Ingatan yang tidak menyenangkan juga tidak kekal. Apapun, baik itu benda-benda materi, baik itu dalam batin, semuanya tidak kekal. Ya, jadi janganlah melekati apa yang tidak kekal ini sebagai yang kekal. Jika kita melekati yang tidak kekal ini sebagai kekal, maka kita akan kecewa. Kecewa oleh diri sendiri, kecewa oleh pikirannya sendiri. Nah, kekecewaan ini, kesetresan ini, depresi ini, ketidaktenangan ini adalah akibat dari serangan virus. Ya, virus apa? Kotoran batin, yaitu kilesa. Saudara-saudara,
Hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Hati-hati di sini bukan berarti ketakutan. Jangan. Nah, itu jadi curiga. Ya, kalau kecurigaan ini justru bukan hati-hati. Ini merupakan ketidaktenangan. Ya, hati-hati di sini maksudnya adalah dengan penuh perhatian, penuh kesadaran, tanpa rasa takut itu sendiri. Ya, jadi jalani hidup ini, jangan takut karena semua akan berubah. Kita tidak selamanya hidup, juga tidak selamanya mati, maka yang terjadi adalah hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Ya, selama kita masih memiliki ya kotoran-kotoran batin itu, maka kita akan terus dilahirkan. Nah, saudara-saudara, itulah yang bisa disampaikan. Semoga dengan memahami ketidakkekalan ini, dengan cara praktek meditasi, dapat menolong Bapak Ibu agar memiliki mental yang kuat. Ya, mental yang kuat bisa menghadapi kehidupan ini dengan bijaksana, ya, dengan pengetahuan-pengetahuannya, juga bisa menerima segala perubahan dan bisa menyadari bahwa memang hidup ini adalah tidak kekal. Ya, semoga semua makhluk berbahagia.